Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan coba tips dan trik berikutnya gitu ya. Mungkin kali ini saya akan coba untuk review kembali gitu ya, review kembali mengenai teknik untuk convert gitu. Nah, ini teknik sederhana ya, karena kembali lagi di PowerPoint itu sebetulnya teknik yang kita gunakan dari merge shape gitu ya. Nah, teknik merge shape ini kembali saya review ya. Misalkan ini bisa kita gunakan ketika ada minimal 2 buah shape. Jadi misalkan saya punya shape lingkaran, misalkan ya yang warnanya oranye mungkin. Kemudian saya punya shape berikutnya, misalkan segitiga. Oke, seperti ini. Lalu misalkan saya buat ini ya, saya akan gabungkan si lingkaran dengan segitiga seperti es krim gitu ya. Oke. Tadi lingkarannya beda. Oke, sekarang saya punya lingkaran. Enggak, belum pas ya. Oke, seperti ini. Nah, gitu. Seperti es krim dikon supaya pas. Nah, kalau saya mau gabungkan keduanya, nah ini ada dua buah dua buah shape dipilih. Caranya bisa dengan klik shape pertama, kemudian kita tekan tombol kontrol yang ada di keyboard, lalu kita sambil ditekan tombol kontrolnya, kemudian sambil kita klik shape yang berikutnya. Nah, ini langsung ke blok 2 gitu ya. Atau bisa juga dengan cara kita klik dan tahan mouse kita, kemudian geser, lalu sampai ke semuanya, semua shape ya, tercover gitu. Nah, ini langsung terblok keduanya. Oke, kemudian di sini langsung tombol menu shape format ini langsung aktif. Kalau tidak kita blok, nah ini tidak ada menu shape format di atas karena memang menu shape format tadi hanya akan muncul ketika kita sedang klik minimal sebuah shape ya. Jadi kalau kita klik satu shape, nah ini langsung muncul menu baru begitu. Oke, sekarang tadi kita coba blok 2 shape ya. Nah, ini shape formatnya muncul, lalu ada merge shape-nya di sini aktif. Kalau kita hanya klik satu buah shape saja, maka menu merge shape-nya tidak aktif gitu ya. Jadi memang merge shape ini dapat kita gunakan ketika kita punya minimal 2 buah shape ya. Oke. Saya blok lagi. Nah, kemudian di sini di merge shape ini ada 5 fasilitas ya. Kita coba yang pertama misalkan union, oke, seperti ini. Jadi yang terluar yang terluar menyatu gitu ya. Kemudian combine sebetulnya gabungkan gitu ya. Nah, seperti ini combine. Lalu ada fragment. Fragment ini jadi seperti motong-motong termasuk yang kecil. Nah, ini yang kecil ini tuh, ya kan? Jadi dia terpotong juga gitu ya. Oke, kemudian ada lagi intersect. Intersect ini sebetulnya jadi intersection ya, irisan. Jadi yang keduanya sama sebetulnya itu. Nah, ini yang paling sering sebetulnya dalam hal manipulasi gambar gitu ya. Ini kita sering gunakan si intersect ini. Kemudian ada
subtract. Nah, subtract ini seringkali dikatakan sebagai memotong gitu ya. Jadi memotong gambar yang di bawah dan shape yang di bawah dengan shape yang di atas. Misalkan ini saya mau potong begini lingkaran, saya potong dengan yang segitiga ini ya. Maka hasilnya potongannya seperti itu gitu. Ya. Oke. Nah, kalau saya mau buat es krim, maka ini tadi saya union gitu ya. Jadi diambil yang garis terluar. Tuh. Nah, berikutnya mungkin terus dasar tadi ya yang ada 5 tadi ya dari merge shape. Sebetulnya selain 2 buah banyak shape juga bisa, minimal 2 buah shape. Oke, kemudian kita punya tools lain. Tools lain yang sering digunakan adalah remove background ya, remove background. Jadi saya akan coba dengan gambar yang ada di PowerPoint ya. Kita klik tombol insert, kemudian icon. Nah, di sini PowerPoint sudah menyiapkan banyak gambar. Jadi ada illustration seperti story set yang ada di Flipkart ini ya, mirip. Ya, kalau kita sudah membeli lisensi PowerPoint ya tentunya semua gambar yang disiapkan oleh PowerPoint itu kita istilahnya halal gitu ya, boleh gunakan gitu dengan bebas. Ya, ini seperti ini ya mirip ya, masih banyak sampai bawah. Nah, namun pada saat kita mengakses icons ini ya, ini harus komputer kita perlu koneksi dengan internet supaya bisa kita bisa kita ambil gitu ya, bisa kita lihat gambar-gambarnya. Karena sistemnya download sih sebetulnya ini. Kemudian ada videos yang baru itu ada ini video ya dalamnya. Ada cartoon people. Kalau video biasanya kemarin kan kita ambil dengan Mixkit ya. Nah, di sini ternyata di PowerPoint sekarang sudah ada gitu. Terus ini yang baru itu cartoon people. Oke, seperti ini. Jadi ada gambar bawahnya aja, bisa kita gabung dengan kepalanya gitu ya. Terus ini ada mimik wajah seperti ini. Ini versi barunya. Menu baru di bagian icons. Nah, ini wajahnya yang tadi bisa kita tempel ini ya. Saya coba mungkin yang mana ya. Yang ini ya. Nah, kemudian mimiknya ini deh. Oke, ada apa lagi nih? Oke, kepala mungkin saya ambil badannya juga. Ini. Oke, saya juga bisa pakaikan dengan sepeda. Kita coba dulu segini. Oke. Ini bertumpuk ya gambarnya. Nah, ini ya. Saya besarkan. Oke, ini kepala bisa saya pasangkan. Seperti kita punya membuat kartun sendiri gitu ya. Seperti ini. Oke, kemudian bisa juga kepalanya saya pasang ke sana. Oh, ini badannya badan perempuan ya sepertinya ya. Ya, ini contoh saja gitu ya. Jadi banyak di PowerPoint ya sudah banyak fitur gitu ya, sudah banyak fitur baru. Oke, berikutnya mungkin saya ambil dari gambar ya tentang remove background. Kita coba cari. Nah, untuk remove background ini akan lebih akan lebih mudah kalau kita punya gambar yang akan kita remove itu gambarnya kontras. Jadi kontras dengan background-nya gitu ya. Oke, saya coba ini. Misalkan background-nya hanya putih saja gitu ya warna itu nanti akan semakin rapih gitu pada saat kita remove background. Nah, gambar ini kita klik gambarnya, kemudian nanti akan muncul satu menu yang baru
yang diberi nama picture format gitu ya. Karena kalau tadi ketika kita kita klik suatu shape, itu yang muncul adalah menu barunya shape format ya. Nah, sekarang ketika kita klik picture, maka di PowerPoint akan muncul di ribbon-nya. Jadi yang bagian atas ini namanya ribbon ya, bagian atas ini ribbon, maka akan muncul satu menu baru picture format. Nah, di dalam menu picture format itu ada remove background gitu ya. Remove background ini kita klik. Oke. Nah, gambar kita yang berwarna agak ungu gini ya, magenta ungu gini. Nah, ini berarti dia dihapus gitu ya, dianggap sebagai background. Oh, nggak rapi ya? Iya, karena sebetulnya gambar kita tadi ini kurang kontras antara apa yang mau kita ambil dengan background-nya gitu. Jadi background-nya kurang kontras. Kita bisa perbaiki dengan tombol-tombol ini ya. Jadi ada plus, min gitu ya. Nah, yang plus ini itu untuk bahwa gambar ini mau kita ambil. Maksudnya area yang kita nah ini kan kalau diklik dengan mouse terus dia ada kayak tulisan pensil. Nah, ini areanya berarti kita mau ambil gitu ceritanya. Ini jangan dihapus gitu ya. Mark areas to keep. Ya, ini maksudnya jangan dihapus. Nah, kalau mark areas to remove, nah ini berarti dihapus. Ini misalkan saya nggak mau ambil, saya mau hapus gitu ya. Nah, oke, udah mulai kelihatan tapi sepertinya kurang rapih gitu ya. Oke, saya ganti. Jadi gambarnya bagusnya sih jangan yang begini gitu ya. Oke, saya mau coba ambil gambar yang lain aja. Misalkan tadi kayaknya ada yang agak kontras. Oke, seperti ini ya yang saya maksud. Jadi atau yang ini kita ambil dua. Oke. Nah, ini jadi background-nya dia satu warna gitu ya. Background satu warna, ini pink. Yang ini background-nya satu warna, kuning gitu. Kalau kita gunakan menu remove background, klik gambarnya, muncul menunya, kemudian ke yang paling kiri, remove background. Nah, oke, ini lumayan ya. Kalau saya klik yang tanda plus, artinya kita mau ambil, misalkan topinya lagi. Ini juga nggak terlalu nggak terlalu rapih ya pengambilannya. Bawahnya kita berikan tanda. Oke, saya perbesar dulu sedikit lagi. Sebelah sini kayaknya ya. Oke. Oke, satu lagi. Oke, agak kurang rapi ya. Ya harus agak sabar sih memang. Kalau gambarnya sangat kontras, dia langsung rapi gitu ya. Oke, kemudian kalau misalkan oke sudah cukup, misalnya ini yang bawah agak susah bawahnya, nggak apa-apa lah. Keep changes, misalkan kita sudah punya gambar yang tanpa background ya. Oke, kita coba misalkan dengan gambar yang satu lagi ya, yang gambar wanita. Ini backgroundnya sepertinya ya agak beberapa warna ya, gradasi, tapi kita coba dulu. Kita klik gambarnya, kemudian klik picture format, menunya muncul, lalu kembali ke remove background. Nah, di sini oke, rambutnya sudah agak rapi sedikit, cuma warna bajunya kayaknya nih belum.
Saya coba lagi. Saya berikan tanda. Oke, yang bawah. Nah, udah. Oke, ini agak kontrasnya lumayan ya, teman-teman ya. Jadi tidak terlalu sulit, lebih rapih. Nah, ini lebih rapih daripada yang tadi yang di sebelah kiri. Gitu. Oke. Ini kalau kita gunakan fitur yang ada di PowerPoint. Kita juga bisa gunakan apa namanya web gitu ya. Jadi ada banyak gitu aplikasi web di internet yang memang dia memberikan layanan untuk menghapus background gitu ya, menghapus background. Jadi misalkan saya punya gambar ini deh. Oke, gambar tadi, terus gambar yang laki-laki ini. Oke, ini saya simpan dulu. Jadi kalau kita punya gambar di PowerPoint, kita mau simpan sebagai picture, file gambar gitu ya. Klik kanan di gambarnya, kemudian kita tinggal save as picture. Oke, seperti itu aja. Sekarang ini saya beri nama pria. Saya simpan supaya mudah ya. Saya simpan di desktop. Saya buat folder deh. Latihan. Oke, supaya mudah carinya. Jadi kita punya gambar misalkan di PowerPoint, terus kita lupa ini sumbernya di mana gitu ya. Kalau kita mau cari lagi, kita mau simpan dia sebagai file gambar, seperti itu caranya. Jadi tinggal diklik gambarnya, klik kanan, lalu kita pilih Save as Picture. Nah, di sini kita beri nama misalkan wanita gitu ya. Kemudian kita juga bisa pilih mau sebagai JPEG ya, apa namanya ekstensi filenya, atau ini macam-macam ya. Ada PNG, ada GIF, ada TIFF, ini bitmap, SVG, IMF, WMF itu bebas. Oke, misalkan JPEG dulu, kita save. Nah, aplikasi di internet misalkan yang untuk remove background, salah satunya ada remove.bg gitu ya. Nah, remove.bg ini ada versi gratis dan berbayarnya. Nah, untuk yang versi gratis dia itu kalau nggak salah perbedaannya di kualitas gambar gitu ya, tapi menurut saya sih masih bagus lah ya. Oke, kita buka yang tadi ya gambar kita, saya buka ada di desktop, kemudian apa namanya latihan microblog tadi ya. Nah, tadi kita punya gambar ini, dua pria dan wanita. Jadi tujuannya sama ya, kita mau remove background tapi dengan menggunakan aplikasi di web. Jadi kalau tadi dengan sebelumnya yang saya berikan contoh itu, nah ini dengan remove background tools yang ada di PowerPoint. Kita bisa juga gunakan dengan cara yang lain gitu ya. Nah, ini dengan gunakan web. Oke. Oke, nah caranya tinggal upload image aja. Jadi bisa klik nanti upload image atau kita drop a file. Drop a file itu kita geser. Saya gambarnya di sini. Klik, tahan, geser ke webnya. Kemudian dilepas. Nah, seperti ini. Ini gambar original. Ini gambar yang setelah di remove. Nah, kayaknya udah lebih rapih ya. Yang tadi yang di bawah yang kita nggak dapet tadi. Dengan remove.bg ini dia udah lumayan rapih. Di sini ada fitur edit ya. Kalau kita mau edit misalkan ini harusnya nggak ke bawah, misalnya ada yang di erase gitu ya. Ini ada brush size-nya seperti ini. Kalau mau di erase topinya nggak mau gitu ya. Segini aja gitu. Topinya mau dihapus sedikit gitu ya. Mau brushnya kegedean, kecilin lagi seperti ini. Saya nggak mau janggutnya misalkan gitu.
Nah, ini bisa dirapikan sendiri gitu ya. Kalau nggak mau, ini bisa di undo ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita bisa download. Nah, di sini di remove.png ini pilihannya ada dua. Ada download, ada download HD. Yang HD kita lihat full image-nya, resolusinya lebih besar ya. 1910 kali 1275. Ya, tentu saja resolusi semakin besar ya gambar itu, maka dia ya semakin bagus gitu ya. Nah, kalau cukup dengan yang kecil saja, preview image, ya ini ukurannya agak kecil ya. Ya lumayan lah gitu. Oke, selain tadi tinggal di-download aja ya. Tinggal download. Nah, selain remove.bg, BG, kita juga ada yang lain nih, masih banyak sebetulnya. Saya pernah gunakan ini, depositphotos.com. Kemudian dia ada menu BG Remover, atau kita bisa langsung depositphotos.com /bgremover.html. Ya. Nah, di sini sama sistemnya, drag and drop gambarnya ke web ini. Misalkan saya coba gambar yang wanita ya. Yang wanita ini saya klik, kemudian tahan, geser, bawa ke webnya. Oke, lepas. Nah, dia proses dulu. Oke, kemudian ada. Nah, di sini untuk web yang depositphotos.com, kita bisa dapatkan gambar dengan resolusi yang lebih besar. Kita lihat sini ada 1910 piksel dikali 1275 piksel. Nah, ini ya, lebih besar. Ini kalau kita lihat resolusinya seperti yang mirip yang HD ya, HD yang ada di remove.pg. Gitu. Cuma ini ada pink-pink karena rambut ya, kerwal-kerwal begini, background pinknya masih agak kelihatan. Nah, cuman kalau di deposit photos kita nggak ada tombol edit tadi ya. Kalau yang remove PG kan ada edit gitu ya. Oke. Nah, ini nanti tinggal download aja ya. Nah, web yang mana yang mau digunakan, yang mana saja, bebas gitu ya. Yang penting apa? Yang penting ya cocok lah gitu ya. Kira-kira cocok yang ini, cocok yang itu, bebas. Lalu ada lagi Poco Clipping ya, cuma saya agak lupa. Oke, ini fococlipping.com, ini ada remove background. Alamatnya fococlipping.com /remove strip background. Nah, di sini kita coba. Langsung dia ngambil gambar. Oke, saya ada di desktop tadi ya. Kemudian latihan microblog, saya ambil wanita. Oke, berproses. Sebelah kiri sepertinya gambar asli, sebelah kanan hasil remove background. Nah, ini dia bisa kita. Ini saya sedang menggerakkan scroll mouse ya di tangan saya. Ini zoom in, ini zoom out atau terbalik ya. Perbesar, perkecil. Bagaimana resolusinya? Ya, lumayan lah ya, lumayan. Oke, ini mode apa? Ini ada, oke, bentuknya, tipenya dia bedakan ya. Untuk foto clipping ini ada portrait, foto, ada produk, atau bisa juga grafik, mungkin logo gitu ya. Logo mau kita, apa namanya, remove gitu ya backgroundnya. Biasanya logo tuh kayak lambang-lambang suatu instansi ya. Kita misalkan nggak mau ada backgroundnya, nah ini mungkin bisa kita pilih yang grafik gitu. Kalau foto kita klik grafik, jadi apa? Penasaran. Oh, gini. Kurang apa tuh? Jadi ke bawah gitu ya semuanya. Oke, kita portrait berarti. Nah, nanti kalau sudah pas, tinggal kita klik download aja gitu ya. Nah, saya kira masih banyak apa namanya website lain yang menyediakan fitur serupa gitu ya, fitur serupa. Oke, mungkin itu untuk yang
remove background ya. Oke, nah fungsinya buat apa? Fungsinya sebetulnya gini, kalau kita kembali lagi ke PowerPoint. Jadi tadi di PowerPoint kita ini, saya ambil mungkin salah satu dari webnya ya, yang mana ya? Ini kali ya, Foto Clipping, saya download. Oke, ada dua, PNG atau JPEG. Oh, oke, PNG aja. Download seperti ini. Saya ambil tadi, saya simpan di desktop, latihan microblog set. Oke, sekarang saya buka di PowerPoint-nya. Nah, gunanya nanti sebetulnya untuk di sini ya. Misalkan gambarnya saya besarkan. Oke, segini deh. Ini ya. Gitu. Nah, gambar ini jadi tadi ketika kita mau gunakan merge shape ya. Ketika kita mau gunakan merge shape itu ternyata kan harus dalam bentuk namanya saja merge terus shape. Berarti apa? Berarti menggabungkan shape. Merge itu kan menggabungkan. Shape itu bentuk gitu ya, tadi bentuk-bentuk tadi. Nah, jadi yang bisa kita gabungkan itu hanya shape saja. Sehingga shape atau gambar ya untuk fitur ini. Minimal ada satu shape, satu gambar, atau minimal 2 buah shape gitu. Sehingga kalau kita punya kalau kita mau gunakan merge shape, itu kita harus punya shape dulu. Nah, jadi prinsipnya sebetulnya sama. Kalau kita mau memasukkan gambar ke dalam suatu shape gitu ya, ya udah langsung aja gitu. Kalau kita mau masukkan gambar ke dalam si gambar ibu-ibu ini gitu ya, seperti teknik double exposure misalkan. Nah, itu ya tentunya si yang mau kita masukkan kita harus punya bentuknya dulu gitu. Nah, misalkan gambar ibu ini ya, saya mau cari wah, oke, saya crop dulu ini atasnya biar pas. Oke. Nah, terus saya mau buat shape yang bentuknya seperti ibu-ibu ini. Nah, untuk membuat hal itu ada beberapa cara gitu ya. Nah, cara yang lumayan apa ya, harus teliti, mungkin agak sabar gitu ya. Kita bisa gunakan namanya freeform. Nah, freeform itu maaf ada di kita nggak perlu klik gambarnya, kita perlu klik shape aja. Jadi ada di insert, kemudian shape, lalu ini freeform, ya kan? Nah, itu tinggal kita ikuti gambarnya satu-satu. Tuh ya. Tapi ini agak lama ya. Kalau kita mau betul-betul rapi gitu ya. Kalau kita mau betul-betul persis gitu, ini agak lumayan gitu. Nah, ini saya barusan asal-asalan aja. Oke, gini gabung. Oh, belum kegabung. Mana titiknya ya? Oh, tadi kehilangan. Jadi titik yang ini digabungkan dengan titik yang satunya gitu ya. Untuk supaya jadi suatu oh ini tadi belibet di tengah. Supaya jadi kalau nyambung si freeform ini prinsipnya kayak bikin gini. Nah, bikin bangun sembarang gitu ya. Oke. Nah, ini jadi nih. Jadi intinya kita mau bikin shape tapi sembarang bentuknya gitu, itu pakai freeform. Nah, kalau kita nggak mau itu, ada cara yang kita nggak perlu capek, tapi agak rada panjang gitu ya. Oke, pertama saya punya gambar, ini saya duplikat dulu deh ya. Saya duplikat, terus hasil duplikatnya, yang kedua, ini kan muncul nih menu picture format ya.
Nah, di picture format ini saya klik. Tentunya gambarnya saya klik dulu ya. Picture formatnya muncul, kemudian di sini ada color. Colornya kita pilih recolor yang paling hitam. Gitu. Intinya saya mau buat gambarnya ini jadi hitam banget si gambar orang ini ya. Terus correction, nah pilih yang brightness contrast paling kiri. Gini ya, udah hitam semua belum? Oke, udah. Pokoknya harus hitam banget. Nah, kalau sudah, nah ini kita save as picture. Misalkan saya wanita hitam 1 atau wanita hitam, ya. Saya simpan di latihan microblog. Oke, gambarnya boleh ekstensinya pink boleh, JPEG boleh ya. Save. Oke, kemudian saya akan gunakan bantuan website lain ya. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah gambar menjadi shape. Nah, shape. Di sini ada namanya Pick SVG ya, Pick SVG. Jadi dia akan mengubah gambar menjadi ekstensi yang awalnya picture, ping atau JPEG, bitmap gitu ya, itu menjadi SVG. SVG itu apa? SVG itu file vektor yang saat ini sudah bisa dibaca oleh PowerPoint gitu ya. Jadi ekstensi file vektor saat ini sudah bisa dibaca PowerPoint. Oke, saya akan upload gambarnya. Tadi ada ini wanita hitam. Open. Oke, di bawah. Di bawah. Nah, di sini ini fitur baru ya. Biasanya nggak ada pilihan grid atau strong. Oke. Grid aja lah. Oke, nah di sebelah kanan ini kita pilih. Jangan yang invert. Kalau invert itu berarti balikan ini ya. Saya pilih ready 3. Nah, jadi dia hitam. Nah, sekarang udah jadi nih SVG-nya. Jadi dia ngambil lakukan luar gitu. Saya download. Nah, ini kan namanya gini ya. Saya ganti wanita SVG, saya simpan lagi di latihan microblog. Sekarang dia sudah jadi file dengan ekstensi SVG. Nah, dengan ekstensi SVG ini berarti dia sebetulnya udah jadi vektor gitu ya, bisa dibaca di apa namanya di PowerPoint ini. Oke, yang tadi gambar hitam ini saya hapus ya, delete. Kemudian yang SVG tadi saya masukkan ke PowerPoint. Yang ini wanita SVG. Nah, masuk ya. Mungkin ini sebetulnya PowerPoint apa yang bisa membaca SVG itu. 2019 dan 365 ya. 2019 dan 365. Kalau mungkin teman-teman gitu ya, PowerPoint-nya belum versi yang 365 atau 2019. Nah, setelah punya SVG tadi, teman-teman convert lagi. Kita bisa gunakan ya banyak lah ya tools di internet ya yang gratis gitu ya, yang free, alhamdulillah gitu ya bisa kita manfaatkan. Oke, di sini nah kita misalkan di sini saya menggunakan cloudconvert.com ya. Kalau misalnya oh yang gratis banyak keterbatasan, ya nggak apa-apa gitu ya. Kita namanya juga kita pakai yang gratis ya, kita nikmati saja gitu ya. Oke, di sini saya gunakan bisa dari macam-macam ya filenya seperti ini. Saya langsung saja mungkin tadi di sini ya. Coba kalau kita klik, tahan, ini namanya drag and drop ya. Drop. Nah, wanita SVG, convert to, kita pilih kemana? Nah, ini ke EMF atau WMF. Ya, jadi kita pilih yang vektor. Kemudian ini kan sudah gambar vektor ya, tapi untuk PowerPoint versi selain 2019 dan 365, mungkin saat ini ya Yading 2013, 2016 itu harus yang EMF dulu. Nah, jadi kita pilih EMF dulu, terus kita klik convert. Nah, nanti hasilnya kita download. Nah, baru di drag ke PowerPoint. Nah, sehingga PowerPoint ini nanti bisa buka ya dalam bentuk shape kayak tadi. Oke, baik ya. Seperti itu ya, saya lanjutkan lagi.
Nah, udah sampai di sini. Nah, kalau kita mau otak-atik gambar yang perempuan tadi, misalkan saya mau memasukkan gambar hutan atau gambar pemandangan gitu ya ke dalam shape ini. Nah, itu maaf ini saya tulisan yang tadi ya, saya hapus dulu. Oke, nah sekarang supaya sama, intinya sih sebetulnya gambar bertumpuk ya untuk manipulasi foto di PowerPoint itu. Nah, ini gambar wanita tadi berapa ya? Kita cek dulu ukurannya 16,64. Oke, berarti shape-nya juga itu kita buat 16,64. Oke, gini ya. Nah, kan pas ya. Udah pas gitu. Kalau misalnya susah untuk ngepasin, kita bisa klik gambar wanita, kemudian kita klik apa tadi SVG-nya, shape-nya, lalu kita klik ini arrange yang ada di home, arrange, kemudian ada align, lalu kita pilih align left, nah ya, kemudian kita samakan ke atas, jadi align left terus align top. Klik lagi arrange-nya, lalu kita ke align, kemudian align top. Nah, jadi sekarang persis dia akan nempel gitu ya atas bawah. Oke. Kemudian seperti apa? Oke, kita sudah punya shape. Nah, sekarang kita tinggal masukkan gambarnya aja. Oke, mohon maaf tadi shape-nya ini dia masih grafik format ya. Belum shape ya. Kita klik dulu yang hitamnya. Yang hitam. Kita klik grafik format. Nah, di sini ada convert to shape ya. Convert to shape, klik. Nah, udah. Sekarang dia sudah jadi shape. 16,45. 16, oke. Jadi sebelum di-convert itu kita pastikan dulu tadi ukurannya sama ya. Oke, ini sudah nempel. Sekarang kita tinggal perlu gambar lain untuk dimasukkan ke dalam shape-nya. Oke. Saya buka PowerPoint lagi, insert icon. Kemudian saya ambil image ya. Oke, di sini gambar apa yang bagus? Pemandangan. Kalau saya cari city, oke, city, mana misalkan, oke, saya ambil ini aja lah, aja ya, insert. Oke, sekarang saya akan taruh gambar kotanya di belakang shape yang warna hitam. Ini hitam nggak kelihatan ya, saya buka dulu selection pen-nya. Oke, grafik ini ada, from, oke, ini saya hapus dulu deh. Reform shape ini yang kecil-kecilnya. Saya hapus dulu. Kelihatan. Shape 13. Oke, jadi cuma satu nih, ini gambar orang. Kalau bingung ini diganti namanya boleh. Caranya tinggal double klik, kemudian kita ganti nama misalkan hitam. Ya, nah hitam ini supaya kelihatan. Oke, picture 16 itu kota. Saya ganti namanya misalkan supaya tidak bingung. Kota, kota itu kita letakkan di belakang hitam. Yang picture 2 ini gambar asli ya. Asli gitu ya. Gambar orang yang asli. Oke, nah sekarang kotanya mau kita bawa semana nih, yang mana? Atas ini. Kelihatan nanti. Kalau saya mau bawa, oke, segini mungkin. Nah, supaya menaranya kelihatan, oke, segitu ya. Oke, kita intersect sekarang dengan shape yang tadi. Klik gambar apa ini kotanya, kemudian klik gambar shape orangnya, lalu kita
muncul ya shape format. Kita klik shape format, lalu kita merge shape, intersect. Nah, sudah nih ya. Kita sudah punya. Coba saya lihat lagi ini kepala orangnya di sini. Oke. Oke. Nah, sekarang tinggal waktu kemarin itu kita apa namanya? Kita coba perlihatkan wajahnya gitu ya sedikit. Nah, ada cara yang lain nih ya. Saya double klik dulu. Jadi saya mau kasih lihat wajahnya sedikit nempel di kota tadi. Nah, ke waktu itu di teknik di trik yang sebelumnya ada beda cara lagi. Ini juga ada lagi yang beda ya. Supaya nanti teman-teman bisa pilih enak yang mana gitu ya. Atau bisa punya cara sendiri yang baru. Nah, itu sangat bagus sekali gitu ya. Oke, di sini saya akan duplikat dulu. Terus saya align lagi supaya rata numpuk gitu ya. Oke, align left, lalu align top. Oke. Nah, sekarang yang paling atas ini saya akan buat apa ya? Pakai apa nih? Cerita saya mau ngambil mukanya. Ya. Saya bisa pakai oval kalau mau, atau kalau mau pakai freeform juga boleh. Misalkan saya mau ambil segini aja nih. Saya mau ambil matanya kelihatan deh. Coba ya, kita coba segini. Nah, kalau kita coba segini, saya klik. Oke, si shape-nya ini saya hilangkan dulu outline-nya. Saya geser dikit ya, biar agak gede. Oke, saya klik gambar orang belakang. Ini kan aslinya jadi ada dua ya, karena tadi kita duplikat. Klik si freeform, kemudian saya klik shape format, lalu merge shape, lalu intersect. Oke. Kok nggak ada perubahan? Sebetulnya ada ini ya teman-teman. Kalau gambar asli sini saya hapus. Nah, jadi kita cuma ambil yang depan aja. Oke, nah sekarang tujuannya apa? Tujuannya yang tadi udah dipotong, ini kan paling depan ya, paling atas. Gambar yang asli tutup dulu. Sekarang kita munculkan gambar yang tadi hasil intersect. Oke, begini doang buat apa? Oh iya, emang belum ada apa-apanya. Nah, jadi ceritanya kita mau kasih mukanya sedikit biar kelihatan gitu. Jadi kita klik gambar mukanya, kemudian format ya. Klik kanan, lalu klik kanan di gambar wajah, kemudian format picture. Nah, di sini ada sesuatu yang berharga lagi di PowerPoint, teman-teman. Jadi tadi ada merge shape, kemudian ada remove background. Nah, ini yang penting lagi adalah soft edges. Jadi kita melembutkan samping-sampingnya. Nah, mungkin kalau di aplikasi seperti Photoshop gitu ya, atau yang lainnya itu ada kayak semacam tool brush gitu ya, jadi kita hapus sampingnya sedikit-sedikit gitu ya. Nah, di PowerPoint kan belum ada tuh brush ya, jadi kita bisa pakai soft edges. Nah, soft edges ini ada preset. Nah, presetnya kalau perhatikan kalau kita klik gambar wajahnya tadi, saya akan besarkan size ini. Nah, kira-kira seperti itu ya, cuman rada nggak rapih nih, kelihatan nggak rapih. Jadi gitu deh. Mungkin gambar ininya aja deh. Gambar kotanya saya beri apa ya? Kontras mungkin ya. Jadi maksudnya emang cuman kelihatan wajah sedikit. Cuman ini ya agak gimana gitu ya. Oke, mungkin gini mungkin correction terus
brightness, kontras. Oke ya. Ya, kira-kira seperti ini lah maksudnya. Oke. Atau saya coba beri contoh lainnya penggunaan soft edge ini. Jadi supaya wajah kelihatan sedikit gitu. Oke. Nah, berikutnya mungkin satu contoh lain lagi. Saya coba sisipkan gambar. Tadi saya sudah download sedikit ya di stok. Oke, sebentar. Oke, tadi saya download sedikit di waterfall. Nah, ini misalkan saya ambil gambar ini sama satunya lagi, sama yang ini coba. Memang kadang tergantung gambar juga ya. Jadi kalau kita pilih gambarnya pas ya dia kelihatannya rapih gitu ya. Kurang pas, kurang rapi. Oke, semoga yang ini bisa. Saya coba gabungkan dua buah gambar ini. Nah, ya. Ini satu yang di atas, satu yang di bawah. Yang di bawah saya putar dulu. Nah, saya akan coba ceritanya. Ini air terjun dari atas ke bawah, dari bawah ke atas gitu ya. Yang ini dari bawah ke atas. Nah, saya akan coba buat begini. Oke, semoga bisa nih. Nah, ini kan tidak menyatu ya. Berapa nih selisihnya? Beginilah. Oke. Nah, kita akan coba manfaatkan soft edges tadi. Oke, di sini kemudian saya gunakan sama prinsipnya. Jadi kita bisa gunakan shape gitu ya. Oke. Terus supaya kelihatan halus tadi. Oke, coba. Ini saya duplikat dulu. Saya taruh persis di atasnya, kemudian yang shape-nya ini saya bawa ke depan. Nah, gambar air terjun yang di bawah tadi, tapi yang paling atas ya, saya akan intersect ke dalam elips ini. Oke, klik dua-duanya, kemudian shape format, merge shape, intersect. Oke, ini saya punya satu. Ya, terus kita mainkan soft edges-nya. Oh, yang ini saya taruh belakang. Oke, ini. Saya mainkan soft edges-nya. Enggak kelihatan. Terlalu kontras ya. Terlalu kontras. Saya coba lagi.
Oke. Ini bring to front. Masuk lagi ya. Oke. Terus yang atas. Nah, oke, sudah mulai menyatu ya. Cuma karena memang tadi saya pilih gambarnya yang warnanya berbeda ya. Jadi seperti ini nih. Kurang besar apa? Sebentar. Saya penasaran dulu. Saya besarkan ini. Nah, ini lebih masuk akal. Atasnya saya kurangi. Oh, jangan. Oke, mungkin agak terlihat ya kalau saya ini nih. Nah, saya group. Terus saya copy. Saya bawa ke slide baru. Nah, tapi pastenya saya paste as picture. Nah, gini. Terus saya potong ininya aja. Oke, masukkan. Merge shape, intersect. Nah, oke ya. Jadi menyatu ya. Soft edge di sini ya untuk menyamarkan sebetulnya, cuman gambarnya terlampau beda tapi sudah mulai kelihatan bersatu lah gitu ya. Nah, terus ini ya sebetulnya bisa dikreasikan ya, bisa dikreasikan lagi. Tapi maksudnya jadi tujuannya barusan itu untuk memperlihatkan bahwa soft edges ini kira-kira bisa kita gunakan untuk manipulasi foto seperti ini. Jadi ada air terjun dari atas ke bawah, terus dari bawah ke atas gitu ya, menyatu di tengah-tengah. Oke. Ya, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.